Hai Bu Popi, nama saya Tamil. Saya akan menjelaskan tentang hubungan regional. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat subuh menonton gitu ya. Kapan teman-teman menonton? Kami dari kelompok nggak tahu nomor berapa, yang penting di sini ada Keza, Vincent, Tamil, dan juga saya Jovan. Saya Jovan dari absen 15. Saya Tamil dari absen 26. Vincent absen 30. Keiza absen 17. Saya Mati absen 19. Kali ini untuk siapa? Mempresentasikan tentang hubungan internasional, ciri-cirinya juga bentuk-bentuknya. Selamat menyaksikan juga mendengarkan. Amin. Sadu. Oke, hubungan internasional itu apa sih? Hubungan internasional merupakan interaksi antar negara, bisa dua negara, bisa lebih dari dua negara, ratusan bahkan puluhan ribu kalau misalnya negaranya ada puluhan ribu. Nah, jadi hubungan internasional itu bisa melibatkan orang-orang yang penting, misalnya kayak presiden, wakil presiden, atau mungkin diplomatnya, atau juga aktor-aktor yang memang terkenal. Misalnya orang-orang yang berpengaruh di negara itu bisa juga kayak kalau kita lihat ada Emma Watson, ada BTS, ada Blackpink yang dia ikut ke dalam hubungan internasional yaitu UNICEF, dan juga biasanya mereka ini bisa menjadi pengaruh yang baik untuk negara itu. Nah, jadi intinya hubungan internasional itu merupakan hubungan interaksi antar negara atau cara negara-negara untuk berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Jadi bukan cuma Indonesia dengan Papua, Indonesia dengan Kalimantan, Indonesia dengan Sulawesi, atau Indonesia dengan Jawa Tengah. Enggak. Indonesia bisa berinteraksi dengan Jepang, Amerika, Israel, Brazil, dan lain-lain negara-negara yang di luar negara Indonesia. Terus, hubungan internasional itu punya banyak bentuk. Ada 3 bentuk utama yang bisa kita jabarkan. Pertama, multilateral. Multilateral itu tuh mencakup beberapa negara yang bisa sampai ratusan, puluhan, bahkan kalau ada ribuan bisa ribuan. Itu bisa sama negara apa aja, tidak tergantung wilayah dan tidak tergantung sama hubungan perjanjian doang. Nah, contohnya itu PBB. PBB itu biasanya kita lihat kalau lagi rapat tuh kan banyak banget negara-negara, perwakilan negara-negara yang ikut. Karena memang di dalam PBB itu punya ratusan negara yang terikat dalam perjanjian PBB itu. Nah, habis itu ada hubungan bilateral. Nah, bilateral ini biasanya mengikat dalam satu perjanjian. Misalnya kayak perjanjian Malaysia dan Indonesia tentang budaya. Nah, itu biasanya mereka hanya melibatkan 2 negara aja. Karena perjanjian ini biasanya lebih intens dan lebih mengikat ke masing-masing negara gitu. Kemudian ada hubungan regional. Hubungan regional itu bergantung pada wilayah. Jadi misalnya kayak Indonesia di ASEAN, itu dia mencakup negara-negara yang ada di sekitar Asia Tenggara aja. Jadi negara-negara di luar Asia Tenggara nggak ikut ke ASEAN. Karena misalnya kalau negara-negara itu ada di satu wilayah yang sama, mereka mengalami mungkin kondisi ekonomi yang mirip-mirip, terus kondisi iklim yang sama. Karena kan biasanya negara Asia Tenggara itu beriklim tropis atau subtropis. Nah, biasanya mengalami bencana alam yang sama dan kerusakan-kerusakan yang sama kalau ada bencana alam. Dan itu mereka bisa sama-sama relate dan sama-sama bisa menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya ada hubungan bilateral. Hubungan bilateral ini adalah hubungan antar 2 negara, yang dimana kedua negara ini tuh saling berhubungan karena ada kebutuhan satu sama lain. Nah, contohnya itu adalah ICCPA atau Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, itu dimana kedua belah pihak ini saling penghapusan tarif 90% untuk ekspor impor antara kedua negara ini, dan juga perdagangannya dibebaskan gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya manfaat dari kedua belah pihak ini adalah Indonesia bisa ekspor tekstil, ekspor makanan, otomotif dan sebagainya ke Chile dengan aman, dan juga sebaliknya Chile bisa mengekspor anggur, daging, mineral dan sebagainya dengan cukup mudah gitu, tanpa ada potongan pajak yang terlalu besar, dan juga sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Yang saya akan menjelaskan tentang hubungan regional. Saya akan mengambil contoh yaitu IORA. Nah, IORA ini adalah singkatan dari Indian Ocean Rim Association. Nah, IORA ini dibentuk pada tahun 1997 di Mauritius. Sebelum menjadi organisasi yang tetap, IORA ini disebut Indian Ocean Rim Initiation. Dibentuk dengan tujuan karena negara-negara di Samudra Hindia berpikir memerlukan keamanan maritim, sehingga mereka membentuk organisasi IORA ini. Nah, tujuan di IORA ini adalah untuk memperkuat keamanan maritim seperti keamanan di laut,
takut adanya perampokan dan lain-lain, serta perdagangan dan investasi antar negara di Samudra Hindia, serta adanya konsep blue economy, yaitu menggunakan sumber daya laut tanpa merusak laut. Nah, di IORA ini ada 23 negara, yaitu contohnya adalah Indonesia, India, Afrika Selatan, Malaysia, dan Singapura. Itu beberapa contohnya. Selanjutnya, peran Indonesia dalam IORA ini adalah menjadi ketua IORA pada tahun 2015 sampai 2017. Nah, Indonesia juga mengusungkan ide yaitu blue economy yang tadi saya sebutin, yaitu mengelola laut tanpa merusaknya, serta Indonesia juga menggabungkan untuk menjadi satu organisasi yang menjalin keamanan dan kedamaian. Selanjutnya kita akan bahas tentang OKI. OKI ini adalah organisasi yang didirikan pada 25 September tahun 1969 di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nah, tujuannya apa? OKI ini tujuannya didirikan untuk menyelesaikan konflik-konflik di negara yang mayoritas Muslim. Terus juga untuk membela rakyat-rakyat yang mendukung Palestina. Terus untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia Islam. Terus negara-negara yang masuk anggota OKI ini apa aja? Jadi itu ada 57 negara dari berbagai benua, ada dari Asia, Afrika Timur sampai Amerika Selatan. Terus peran Indonesia apa aja? Jadi Indonesia itu aktif sebagai mediator untuk penyelesaian masalah-masalah seperti di negara-negara Muslim seperti perdamaian yang ada di Afghanistan. Selanjutnya Indonesia juga konsisten mengangkat isu Palestina di forum-forum internasional, terus bahkan menjadi tuan rumah konversi tingkat Menteri Luar Negeri OKI. Terus tadi kita udah ngebahas tentang bentuk-bentuk, contoh-contohnya, juga pengertian dari hubungan internasional. Nah, sebenarnya tujuan dan manfaatnya apa sih? Nah, tujuan pertama adalah membangun independensi atau membangun kemandirian di suatu negara, sehingga nggak ada tuh negara-negara yang bisa mendominasi negara lain. Dengan adanya hubungan internasional ini, mereka bisa saling sharing ibaratnya, buat kayak ini gimana sih cara ngatasin ini, cara ngatasin itu. Mereka bisa sharing ke negara lain, terus negara yang minta penjelasan atau minta konseling itu jadi bisa mengatasi permasalahan negaranya dengan mandiri, sehingga nggak butuh bantuan-bantuan dari negara-negara yang besar yang ujung-ujungnya malah bikin mendominasi negara itu. Terus yang kedua, meningkatkan daya saing dan inovasi. Kalau misalnya kita ngelihat di lingkupan kita doang, kita kan sulit berkembang ya, karena kita nggak ada insight dari negara lain. Nah, makanya dengan hubungan internasional ini menambah insight dan wawasan kita, sehingga akan menumbuhkan daya saing dan inovasi yang akhirnya bisa berguna untuk ke lingkungan global nanti. Terus ada memperluas ruang pengaruh. Jadi kalau misalnya kita cuma dari lingkupan negara kita sendiri, itu pengaruhnya akan kecil gitu, nggak akan berguna terlalu banyak karena untuk negara doang gitu, dan akan bosan-bosan aja gitu, karena akan datar-datar aja, itu aja. Kalau misalnya melakukan hubungan internasional, akan ada ruang pengaruh yang lebih luas, sehingga bisa menumbuhkan inovasi tadi, terus bisa menumbuhkan daya saing, terus lahirlah ide-ide baru yang lebih cemerlang, dan akan ada cara-cara baru untuk mengatasi masalah. Tadi ada tujuan, sekarang kita akan ngebahas tentang manfaat. Manfaat pertama adalah kemudahan akses. Kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang ICCPA, nah kalau misalnya Indonesia dan Chile itu mau ekspor barang atau mau impor barang, harus kena pajak 90% atau pajak 70% atau 60%, itu kan merepotkan kan, terus membutuhkan biaya yang banyak. Nah, karena ada hubungan internasional, bisa memudahkan akses entah kita untuk mengimpor atau kita mau mengekspor barang. Terus ada hubungan internasional ini akan memudahkan negara-negara untuk saling berinteraksi dan akhirnya bisa saling menyokong atau mensuplai sumber daya yang dibutuhkan atau tidak dipunya oleh negaranya. Contohnya Korea Selatan dan Indonesia. Korea Selatan itu kan membutuhkan batu bara di Indonesia. Nah, bayangin kalau misalnya tidak ada hubungan bilateral yang memang membantu negara itu, pasti Indonesia bisa aja dari kapan tahu udah nutup perjanjian itu dan nggak mau impor lagi batu bara ke Korea. Terus kalau nggak ada batu bara di Korea, gimana dong? Korea butuh listrik. Terus yang kedua, kemudahan untuk mempelajari ilmu baru dan teknologi baru. Nah, kita Indonesia teknologi dan pendidikannya masih kurang kan sebenarnya. Nah, makanya kita butuh sokongan dari negara-negara lain, dan itu bisa diperoleh dengan hubungan internasional. Contohnya hubungan internasional Indonesia dan Jepang. Nah, itu akan membantu kita untuk bisa memperoleh teknologi baru. Atau misalnya kalau kita butuh teknologi dari rumah sakit yang belum ada di Indonesia, kita bisa
minta bantuan ke negara lain, contohnya negara Jerman. Terus yang ketiga, untuk menjaga stabilitas politik dan negeri. Nah, kalau misalnya kita cuma berlingkup di negara kita aja, kalau ada masalah politik itu kan akan susah diselesaikan dengan cara kita sendiri. Makanya kita butuh sokongan ide dari luar negeri, dari negara lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita. So Ferdinand Dory Kellum Park 6-7 got buried. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama ICCPA? Menurut saya, tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kerjasama adalah perbedaan aturan dan kebijakan antara Indonesia dan Chile. Kadang perjanjian sudah disepakati, tapi pas dijalanin bisa jadi terkendala karena sistem di masing-masing negara berbeda-beda. Terus, pelaku usaha, terutama yang skala kecil dan menengah, mungkin belum siap bersaing, apalagi kalau mereka kurang informasi soal peluang kerjasama ini. Belum lagi, kalau ada masalah seperti standar kualitas produk atau isu lingkungan yang berbeda. Itu juga bisa jadi kendala. Dan mungkin ada juga kendala bahasa atau budaya bisnis yang bikin komunikasi antar negara jadi nggak lancar. Bagaimana diplomasi parlementer dapat meningkatkan kerjasama antara dua negara dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda? Jadi saya rasa diplomasi parlementer itu sangat penting perannya karena menjadi jembatan antara dua negara yang memiliki latar belakang yang berbeda. Lewat hubungan antara anggota parlemen, masing-masing negara bisa saling memahami kepentingan dan kebijakan satu sama lain. Jadi nggak cuma pemerintah pusat aja yang bekerja sama, namun wakil rakyatnya juga ikut membangun komunikasi. Selain itu, diplomasi parlementer bisa memperkuat pengawasan dan memastikan supaya kerjasama antar negara itu tetap sesuai sama yang rakyat butuhkan. Mereka juga bisa sharing pengalaman atau membuat program bersama yang tujuannya itu untuk mempererat hubungan, kayak lewat forum-forum, kunjungan kerja lapangan, atau melihat pertukaran budaya. Dengan begitu, meskipun latar belakangnya itu berbeda, kerjasamanya tetap bisa terjalin dengan baik dan tentunya bisa menguntungkan masing-masing pihak. Hai Bu Popi, nama saya Tam ya. Saya akan menjelaskan tentang hubungan regional. Jawab sih biasa, hubungan apa? Terus oh iya, Yuk Mil, bagian lu. Tenang, Prof. Yuk. Tawe, Negara-negara yang masuk anggota OKI ini apa aja? Itu ada 40 negara dari berbagai benua. Ada Guys, kita lagi makan di rumah Jovan. Ada Vincent. belum kamu Cina banget. Cek, ampun cek. Internasional adalah hubungan yang Yang